Haleluya, puji Tuhan, kembali kita berjumpa dalam Rabu Teduh hari ini. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita mengucapkan juga selamat pagi kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Tapi sebelumnya saya mengajak kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang kami terima. Biarlah kami menikmati kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan melingkupi kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Engkau setia, Engkau baik bagi kami. Bukan karena kami memiliki sesuatu, tetapi hanya karena Engkau saja yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami akan memuji dan menyembah-Mu. Biarlah syukur yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi satu persembahan yang hidup bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, haleluya. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku bersyukur, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami bersyukur. Engkau Allah kami, yang kami sembah, yang kami muliakan. Kami bersyukur buat hari yang baru yang kami terima saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hari-hari kami, Engkau setia, Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami dalam segala kesusahan kami. Engkau menghiburkan hati kami, Engkau menguatkan kami, Engkau mendatangkan damai sejahtera. Haleluya. Sehingga
segala khawatir, kegelisahan itu boleh lenyap dari kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Biarlah pada saat pagi hari ini kami datang lagi mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Kami menaikkan pujian ini Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Saat pagi hari kita datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi. Amin. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Ini yang penting. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita bersaat teduh beberapa saat ini. Haleluya. Kami memuji akan Engkau, kami menyembah akan Engkau Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami Tuhan dalam pimpinanmu Tuhan. Kami sudah percaya akan Engkau. Dan biarlah Tuhan, kami terus berjalan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami memiliki kehendak bebas, tetapi kami boleh menyatakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau iring akan Engkau. Kami mau ikut akan Engkau. Segala kehidupan kami, baik apa yang kami pikirkan, baik apa yang kami lakukan, baik apa yang kami rasakan Tuhan, semuanya tertuju hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan, dengarlah kerinduan hati kami, bahwa kehidupan kami ingin menyenangkan Engkau. Benar Tuhan. Kehidupan kami memiliki kerinduan untuk boleh memuliakan Tuhan. Amin. Di setiap kehidupan kami, di setiap waktu yang Tuhan berikan, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau
Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Tuhan, bukan hanya melalui pujian ini kami bernyanyi, tetapi ini menjadi kesadaran dari hidup kami Tuhan, bahwa semuanya adalah bagi Tuhan. Kalau dalam hari-hari yang sudah kami lewati, ada kalanya kami melakukan sesuka hati kami, atau mungkin kami kurang mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi pujian dan doa kami pagi hari ini menyadarkan kami bahwa sesungguhnya semuanya sudah kami serahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami datang lewat pujian, lewat penyembahan kami, lewat doa kami Tuhan, bahwa semuanya sudah kami serahkan, tubuh, jiwa, roh kami kepada Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kepada Tuhan buat semua kebaikan-Mu yang kami terima dan rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai sejahtera. Ya Tuhan. Kami tahu kehidupan kami tidak semudah apa yang kami pikirkan, tetapi iman kami percaya bahwa Tuhan ada, setia menolong kami. Amin. Kalaupun ada tantangan, masalah, persoalan, kami akan hadapi itu bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami yakin setiap sakit akan disembuhkan oleh kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih. Kami juga percaya Engkau memelihara kehidupan kami. Benar, Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberkati pekerjaan dan usaha kami. Amin. Semuanya menjadi berhasil. Amin. Bapa dalam surga, saat ini kami juga rindu untuk melihat kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar firman-Mu berbicara bagi kami. Ya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Pagi yang indah ini biar kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, mari kita membaca dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10, 11, 12. 2 Tesalonika 3 ayat 10, 11, 12. Firman Tuhan berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan sudah jelas mengatakan kepada kita, menyuruh kita untuk bekerja dan jangan menjadi seorang pemalas. Ya.
Bapak Ibu Saudara, masih dengan tema bekerja buat Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu berpikir untuk apa kita ada dalam dunia ini? Kita lahir di tengah keluarga orang tua kita masing-masing dengan tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Orang tua harus berupaya dengan keras untuk membesarkan kita, dan akhirnya kita pun menjadi dewasa dan besar. Dan kalau Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk memiliki anak-anak dalam kehidupan kita, maka kita juga harus bekerja keras agar supaya kita boleh memenuhi kebutuhan kehidupan kita dalam rumah tangga kita, buat anak-anak kita yang terutama yang kita sayangi. Lalu setelah itu kita akan menjadi tua, dan setelah tua kita tidak bisa bekerja lagi, dan akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan. Khususnya bagi kita yang percaya, kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Hanya sesederhana demikianlah kehidupan kita di dalam dunia itu. Tetapi kata kuncinya adalah sepanjang hidup kita bekerja, dipenuhi dengan kata bekerja. Bahkan ketika manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, ketika Tuhan menciptakan semuanya sempurna, lengkap, dan belum ada dosa pada waktu itu, Tuhan juga memerintahkan kepada manusia untuk bekerja. Jadi aneh buat kita Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak bekerja. Oleh sebab itu saya boleh memberikan nasihat seperti Paulus memberikan nasihat kepada Tesalonika, bahwa hendaklah orang yang tidak bekerja, bekerja. Bahkan kalau orang yang tidak bekerja, jangan ia makan. Kalau ia makan, makan makanannya sendiri. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita hikmat, akal budi. Tidak ada yang tidak dapat kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak pekerjaan yang dapat kita lakukan. Hanya orang malas yang berkata tidak ada pekerjaan. Tetapi bagi orang yang mau bekerja, orang yang rajin, selalu ada pekerjaan. Tuhan memberikan hikmat, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus buat. Bapak Ibu, saya hanya memberikan deskripsi, bukan merupakan sebuah kebenaran dalam contoh berikut ini. Hanya sebuah gambaran. Di Jakarta ini Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang parkir, itu ada petugas atau orang yang sukarela menjaga kendaraan yang kita tinggalkan, dan tentunya dia mengharapkan ada semacam tips uang parkir Bapak Ibu Saudara. Tidak resmi. Tapi dari uang itu Bapak Ibu Saudara, orang bisa hidup. Bahkan lebih mungkin bagi kebanyakan orang tidak pernah ada orang yang mau bekerja untuk menjadi seorang pemulung atau pengumpul barang bekas. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat ada orang yang bisa hidup mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan mengumpulkan barang-barang kertas, plastik, besi atau apa saja, bisa Bapak Ibu Saudara. Persoalannya adalah apakah kita mau bekerja. Dan Bapak Ibu Saudara, walaupun kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi sesungguhnya kita sedang bekerja buat Tuhan. Karena waktu kita bekerja berarti kita menggenapi firman Tuhan ini. Yang artinya kita makan kalau kita bekerja. Jadi jangan pisahkan firman Tuhan dengan kehidupan kita. Tapi mari gunakan firman Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Jika Bapak Ibu yang belum mendapatkan pekerjaan, lihatlah sekelilingmu dan berdoalah, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat, kesempatan untuk kita bisa melakukannya. Dan kita akan diberkati Tuhan. Kita jangan merasa gengsi, kita jangan merasa bahwa kita memilih pekerjaan yang mungkin disukai atau dihormati banyak orang di dunia ini. Jangan malu Bapak Ibu Saudara. Karena kita saat kita bekerja, tangan kita kotor, tubuh kita kotor. Yang penting adalah kita sedang menggenapi firman Tuhan. Ada amin? Jadi kalau kita bekerja buat Tuhan. Amin? Jadi Bapak Ibu Saudara, sesederhana itu. Di dalam rumah tangga juga demikian.
Ada pilihan, kita mau malas-malas biarkan saja. Nggak disapu, nggak dibersihkan, debu, kotoran, sampah dibiarkan saja. Maka kita akan mendapati rumah kita akan kotor Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita bekerja, kita memungut sampah, kita menyapu, kita menjaga kebersihan, itu adalah juga bekerja buat Tuhan. Karena ketika ada orang singgah di rumah kita, mereka menemukan rumah kita dalam keadaan rapi, bersih, maka mereka akan penuh dengan sukacita dan itu akan membuat berkat Tuhan dalam orang tersebut. Artinya kita sudah menjadi saluran berkat buat orang lain. Bapak Ibu jangan pernah berpikir susah-susah untuk bisa melayani Tuhan. Begitu mudahnya untuk kita bisa melayani Tuhan dari pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menambah-nambahkan keberhasilan dalam hidup kita. Yang penting adalah memulai. Orang yang bekerja di kantor Bapak Ibu Saudara, kalau dia bekerja dengan seadanya, maka dia tidak akan mendapatkan prestasi. Saya mengajak buat Bapak Ibu anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ketika kita bekerja, jangan lihat upah yang kita terima. Karena kita bukanlah orang upahan, kita anak Tuhan, kita kerja buat Tuhan. Ada amin? Artinya waktu kita kerja di kantor, bukan karena gajinya kecil atau gajinya besar, tapi karena kita kerja buat Tuhan. Berapapun yang kita terima, kita percaya Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Jangan pernah sekali-kali kita terkecoh dengan dunia ini yang mengatakan kebahagiaan itu asalkan banyak uang. Karena banyak orang yang terkecoh, uang tidak akan memberikan kebahagiaan, damai sejahtera. Tetapi di dalam Tuhan, kita akan menerima damai sejahtera. Begitu banyak orang yang kekurangan secara materi, tetapi hidupnya damai sejahtera. Bahkan bisa memberi Bapak Ibu Saudara. Bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita kadang-kadang tidak tahu, tidak mengerti bagaimana kita bisa menerima atau orang itu bisa menerima berkat dari Tuhan sehingga bisa selalu menjadi saluran berkat buat orang lain. Wah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa seperti itu, saya berharap Bapak Ibu harus punya kerinduan seperti itu. Lebih baik memberi daripada menerima. Yang setuju bilang amin. Jangan kita punya mental peminta-minta. Daud, Raja Daud, orang yang memuji dan memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya, dipilih menjadi raja dari keluarga yang mungkin tadinya dia tidak dianggap karena dia yang paling kecil, bukan hanya usianya tetapi juga mungkin tubuhnya kecil, karena ketika firman Tuhan mengatakan dia berhadapan dengan Goliat, dia adalah tubuh yang kecil menghadapi raksasa, tapi Daud menjadi raja. Dan apa yang Daud katakan? Dahulu aku muda, sekarang aku telah tua, namun aku tidak pernah melihat orang benar itu minta. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya. Lakukan firman Tuhan, bekerja buat Tuhan. Sekali lagi, bekerja buat Tuhan. Kalau biasanya tema di ibadah kita kalimatnya disambung, bekerja buat Tuhan, lalu kita jabarkan. Tapi hari ini firman Tuhan datang dengan tema bagi kita, bekerja buat Tuhan. Saya ulangi, bekerja buat Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan, Kolose 3 ayat 23. Mari kita baca firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Haleluya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja buat Tuhan. Jadi kalau kita menolong orang, itu bekerja buat Tuhan. Kita menjaga lingkungan hidup, hemat air, hemat listrik, mengurangi sampah, itu bekerja buat Tuhan. Kalau kita ramah, kalau kita baik buat semua orang, kalau kita bisa selalu menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi batu buat orang lain, itu bekerja buat Tuhan. Waktunya bekerja buat Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih pagi hari ini.
kami menerima firman-Mu tentang kami untuk bekerja buat Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap kekurangan, semuanya selesai, dibereskan karena Tuhan menolong kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan kerinduan hati kita kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah ya. Sekali lagi kita ulangi dari awal. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang Dia Allah yang hidup. Amin. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita nyanyi mengatakan Allah kita Allah yang hidup. Kalau Allah hidup, maka Allah bisa melihat apa yang kita buat. Kalau kita percaya Allah melihat apa yang kita buat, maka perbuatan apakah yang akan kita lakukan agar Tuhan melihat kehidupan kita? Maka kata kuncinya sederhana, marilah kita bekerja buat Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah bukan seperti untuk manusia, melainkan seperti untuk Tuhan. Amin. Mari penuhi firman Tuhan ini dalam hidup kita. Ingat dan lakukan dan kerjakanlah firman Tuhan dalam hidup ini. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Kita akan ulangi pujian ini dari awal kembali. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah. Sekali lagi kita ulangi dari awal. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur
kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Penolongku, ya Allahku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Tiada sepertimu, tiada yang sepertimu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kehidupan yang Tuhan berikan. Dan kami sadar kalau kami masih hidup, maka kami harus bekerja buat Tuhan. Kami bekerja di dalam kehidupan kami secara pribadi. Apapun yang kami lihat di mata kami dan kami pikir itu baik untuk kami kerjakan, maka kami akan lakukan itu Tuhan. Menjaga kebersihan, hemat energi, memelihara lingkungan hidup, menyayangi binatang ciptaan Tuhan. Semua adalah bekerja buat Tuhan. Amin. Bapa, kami berdoa buat setiap orang yang beraktivitas, baik anak-anak sekolah, buat mahasiswa harus kuliah, yang bekerja, yang berdagang, di dalam usaha kehidupan kami, ibu rumah tangga Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Amin. Atas pekerjaan, atas usaha, atas kehidupan kami. Amin. Kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Kami tidak melakukannya seperti orang di dunia ini tergantung dengan apa yang mereka akan terima. Karena kami sadar kalau kami bekerja buat Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu memberkati kami. Tuhan sudah lebih dulu memberikan upah bagi kami. Bahkan Tuhan menyediakan juga upah yang kekal bagi kehidupan kami. Amin. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang bergumul dengan masalah mereka, yang sedang mencari pekerjaan. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, biarlah hikmat daripada Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan orang-orang ini, agar mereka boleh mulai bergerak dan melakukan, sehingga apa yang ada yang mereka bisa lihat dan kerjakan, mereka kerjakan di dalam nama Yesus, dan Tuhan akan memberkati mereka. Amin. Mereka yang mencari pekerjaan Tuhan, mereka tidak akan dikecewakan. Karena Tuhan akan menempatkan mereka, memberikan pekerjaan. Mereka akan menemukan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mungkin secara kehidupan mereka tidak bekerja di kantor, yang tidak mendapatkan gaji setiap bulan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bekerja buat Tuhan. Setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, dari pagi sampai malam mereka kerja buat Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan memelihara hidup mereka, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh melihat bahwa mereka mendapatkan hasil, mereka tidak kekurangan, mereka bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka di dalam nama Yesus. Dan kami percaya mereka dijauhkan daripada mental untuk menjadi seorang peminta-minta, seperti firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami tidak bangga, tidak kami andalkan kekuatan atau apa yang ada pada kami Tuhan, tetapi kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat tugas penginjilan yang Tuhan berikan. Kami bekerja buat Tuhan. Ketika kami bertemu dengan semua orang,
maka semua orang itu akan kami ceritakan, akan kami saksikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia yang bisa menyelamatkan manusia agar hidup yang kekal dan membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk menyelesaikan panggilan dan pekerjaan ini, karena kami tahu kami bekerja buat Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini dan selanjutnya. Biarlah Tuhan bersama dengan kami semua, dan apapun yang kami kerjakan di kantor, di perdagangan, di usaha, di rumah kami atau apapun, kami percaya bersama Tuhan kami lakukan perkara yang besar. Amin. Tuhan yang memberkati Amin. dan membuat semuanya berhasil. Amin. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu, buat kuasa-Mu, buat kasih-Mu yang kami terima dan kami rasakan dalam Rabu Teduh hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus kami akhiri persekutuan kami. Amin.